Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novia Dini. Saya berasal dari lokal PAI 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Al-Quran, yang dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di damu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Shadaqallahul azim. Sumber adalah tempat pengambilan, rujukan, atau acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam. Karena itulah sumber memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber inilah umat Islam dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan proses ajaran Islam. Tanpa adanya suatu sumber, maka umat Islam akan kerombang-ambing dalam menghadapi ideologi dan bisa jadi akan berakhir pada kesesatan atau kenistaan. Dalam pembahasan di sini akan diuraikan macam-macam sumber ajaran Islam yang diantaranya meliputi Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Mengenai pengertian Al-Quran, cukup banyak yang berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Secara mutawatir, sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mukjizat. Tetapi pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Quran, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Quran secara lughawi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk masdar dari fi'il madi qara'a yang berarti bacaan arti qara'a. Lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Sedangkan arti qara'a dalam masdar seperti yang di atas yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, yang artinya, sesungguhnya atas tanggapan kamulah mengumpulkannya atau dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Kata Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna. Menurut Quraisy Shihab, merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Quran merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia sehingga ratusan juta orang. Tujuan Al-Quran yang pertama, untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan.
seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi filsafah hidup dan kehidupan umat manusia. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas kekhalifahannya. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian, dan semuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dengan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Adapun mengenai ayat-ayat yang mula diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid dan keseluruhan dakwah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada Allah kepada umatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah surah Al-Maidah ayat 3. Tetapi menurut pendapat lainnya dengan disertai alasan yang kuat, ayat yang terakhir turun lebih kurang 9 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sedangkan surah Al-Maidah yang ketiga turun saat Nabi melaksanakan haji wada, lebih kurang setahun sebelum beliau wafat. Al-Maidah ayat 3 mengandung arti bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, tetapi tidak berarti merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sunnah. Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti antara lain jadid, lawan dari qadim atau baru, qorih atau dekat, dan khobar atau kabar. Hadis dalam arti khabar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang sepertinya jika mereka orang yang benar." Dalam Quran surah 52 ayat 34. Dan ayat di atas tampaklah bahwa Allah memakai kata hadis dengan arti khobar. Demikian juga Rasulullah pernah memaknai kata hadis dengan arti khobar yang datang dari beliau. Menurut istilah ahli hadis, hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Selanjutnya, hadis menurut ahli usul ialah segala perbuatan dan segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Pembagian sunnah ada 3. Yang pertama yaitu sunnah qauli, yang kedua sunnah fi'li, yang ketiga sunnah takriri. Sunnah qauli atau perkataan Nabi SAW yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga mengajarkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah atau ucapan ini dinamakan juga hadis Nabi SAW. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah. Misalnya cara berwudu. Takririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka memperbuat sesuatu perbuatan lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW
dan tiada ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamai sunnah ketetapan. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah seni Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah. Menurut harfiah, ijtihad berasal dari kata ijtihada, memeras pikiran, berusaha mungkin. Adapun definisi ijtihad secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara dari dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, ijtihad adalah pengetahuan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara atau agama. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, dan ijtihad merupakan salah satu dasar daripada hukum Islam sesudah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, maka ijtihad berfungsi sebagai alat penggeraknya. Tanpa ada ijtihad, kedua sumber itu menjadi lumpuh. Sebab itu, ijtihad menjadi sumber tambahan dalam Islam. Maka dari itu, ijtihad menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka intelek manusia yang selalu mencari-cari, bukan saja diperkenankan, bahkan ijtihad itu diperintahkan. Sabda Rasul yang artinya, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tetapi Al-Quran, apabila ia menetapkan hukum dalam berijtihad itu dan dia salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Amr ibnu As. Pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk akidatan atau akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara aqdan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Maka akidah secara etimologis akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian terminologisnya. Seperti diungkapkan oleh Syekh Hasan al-Banna dalam Majmu' ar-Rasail Aqaid, atau bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, syariah. Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim, sedangkan menurut istilah syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, atau dengan pengertian lain, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku baik dengan mudah, maka hal ini disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji atau mahmudah. Jika kondisi batin itu jelek yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Jadi, orang yang tidak berakhlakul karimah adalah laksana jasmani tanpa rohani, atau sama dengan orang yang sudah mati, atau disebut dengan mayat yang berasal dari kata maitatun yang artinya bangkai. Sedangkan bangkai lambat laun akan menimbulkan penyakit. Dengan demikian, orang yang tidak berakhlakul karimah lambat laun akan merusak dirinya dan merusak lingkungan. Sehingga Nabi diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak
manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pandang Islam, akhlak merupakan cermin daripada jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seorang, sebab keimanan harus ditampilkan dan perilaku nyata sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.